Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rahma Dewi, peserta Lasar CPNS tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Baiklah, untuk infonya guys, saya bertugas di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini saya akan membawakan podcast mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu harmonis. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia, dari Sabang ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama. Secara lebih spesifik, Indonesia memiliki semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Baiklah, dengan beberapa keberagaman di atas yang telah saya jelaskan, ternyata terdapat beberapa potensi tantangan yang muncul, yaitu dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok sebagai alat mencapai tujuan. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya yang paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Yang selanjutnya, stereotip, yaitu stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok diidentik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi tantangannya, maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka. Tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel,
dan memuaskan publik. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Baiklah, cukup sekian untuk podcast saya mengenai nilai-nilai dasar ASN harmonis. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.